yang tidak terpesona dengan keindahan visual laut biru, alunan lagu How Far I Go, dan semangat petualangan dalam film Moana. Mahakarya Disney ini sukses menghibur jutaan penonton lewat perjuangan seorang gadis muda yang dipilih oleh lautan untuk mengembalikan hati Te-Fiti. Namun, jika kita melihat lebih jeli di balik keindahan terumbu karang dan aura tropis yang memanjakan mata, film ini menyimpan konspirasi supranatural, mitos kematian, dan eksistensi alam baka yang sangat mengerikan. Bagaimana jika petualangan indah Moana sebenarnya bukan perjalanan menyelamatkan pulau, melainkan perjalanan jiwanya yang sudah mati menyeberangi samudera kematian. Malam ini, kita akan membongkar 10 teori gelap yang akan membuktikan bahwa laut tidak pernah benar-benar bersahabat. Sebelum kita berlayar lebih jauh melintasi batas karang dan membongkar misteri kelam ini, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan pada teori konspirasi kartun masa kecil lainnya. 1. Moana sebenarnya sudah mati tenggelam di awal pelayaran. Teori paling populer dan paling merinding menyebutkan bahwa Moana sebenarnya tidak pernah selamat saat ia nekat menerobos ombak karang sendirian. Tubuh Vananya tenggelam dan tewas di dasar laut. Seluruh petualangan yang kita tonton setelah adegan badai dahsyat itu bukanlah perjalanan fisik di dunia nyata, melainkan perjalanan jiwanya di alam baka. Fakta bahwa ia baru bisa bertemu dengan monster raksasa, dunia bawah tanah Lalotai, hingga manusia setengah dewa seperti Maui yang secara mitologi hanya bisa diakses oleh makhluk halus atau arwah, menjadi bukti kuat bahwa Moana melintasi samudera sebagai sesosok arwah. 2. Moana adalah manusia setengah dewa yang tidak disadari. Ketahanan fisik Moana di sepanjang film sangatlah tidak masuk akal untuk ukuran manusia biasa. Ia mampu bertahan hidup dari hantaman ombak raksasa, jatuh dari ketinggian ekstrim, hingga bertarung melawan makhluk-makhluk mitologi tanpa sedikit pun mengalami cedera mematikan. Teori ini berspekulasi bahwa Moana bukanlah manusia biasa, melainkan keturunan darah dewa atau demigod dari garis keturunan leluhurnya yang terputus. Kekuatan bertahan hidupnya yang ajaib dan kemampuannya berkomunikasi dengan elemen alam adalah bukti bahwa ada darah dewa yang mengalir di dalam tubuhnya. 3. Hei Hei sang ayam bodoh adalah utusan dewa kematian. Karakter Hei Hei selalu ditampilkan sebagai ayam yang sangat bodoh, kocak, dan sering melakukan tindakan konyol yang membahayakan nyawanya sendiri. Namun, dari kacamata mistis, kehadiran Hei Hei yang tidak masuk akal di atas perahu Moana memicu teori baru. Hei Hei sebenarnya adalah wujud penyamaran dari makhluk gaib atau utusan dewa kematian spirit guide. Keberadaannya yang selalu mengawasi batu hati Te-Fiti dan secara ajaib selamat dari berbagai mara bahaya, membuktikan bahwa ia bertugas untuk menjaga agar jiwa Moana tidak tersesat atau diseret oleh roh-roh jahat di tengah samudera arwah. 4. Nenek Tala menyadari dan mendorong kematian cucunya. Nenek Tala selalu dikenal sebagai sosok nenek yang penyayang, bijak, dan menjadi pendorong utama Moana untuk melaut. Namun, jika dibedah secara dingin, Nenek Tala sejak awal sudah menyadari bahwa perjalanan melintasi batu karang adalah perjalanan maut tanpa jalan pulang. Nenek Tala tahu cucunya akan berpindah dunia, dan bukannya melarang, sang nenek justru memberikan dorongan mistis serta menyerahkan batu ajaib tersebut. Nenek Tala secara sadar mengirim Moana menuju kematian fisik agar sang cucu bisa memenuhi takdir spiritualnya di alam dewa. 5. Lautan bersikap manipulatif dan mengorbankan banyak nyawa. Entitas lautan dalam film ini digambarkan memiliki kesadaran dan memilih Moana sebagai sosok yang menyelamatkan dunia. Namun, teori ini membongkar kejamnya takdir yang diciptakan oleh lautan demi mencapai satu tujuan egoisnya, yaitu mengembalikan batu hati Te-Fiti. Lautan telah sengaja menenggelamkan dan mengorbankan ribuan pelaut pendahulu selama berabad-abad yang dianggap gagal. Lautan bukanlah entitas yang penyayang, melainkan kekuatan manipulatif yang tidak ragu membunuh siapapun yang tidak memenuhi kriteria, hingga akhirnya ia menemukan Moana untuk dijadikan bidak permainan mistisnya. 6. Pulau Motunui adalah tempat penantian jiwa.
Kondisi desa Mutenui yang sangat terisolasi, di mana rakyatnya dilarang keras melampaui batas karang dan terkesan hidup dalam siklus waktu yang terbatas, melahirkan teori bahwa Mutenui sebenarnya adalah purgatory atau tempat penantian jiwa. Orang-orang di pulau tersebut sebenarnya adalah arwah-arwah yang belum siap menerima kenyataan bahwa mereka telah meninggal di dunia nyata. Larangan untuk melaut diciptakan agar jiwa-jiwa ini tidak menyeberang ke alam baka yang lebih dalam sebelum waktu pembersihan dosa mereka selesai. 7. TK adalah wujud sisi gelap keserakahan manusia. Monster lava TK yang sangat mengerikan dan membakar apa saja di sekitarnya sebenarnya adalah wujud kemarahan alam akibat ulah manusia. Ketika Maui mencuri hati Tefeti, Dewi kehidupan itu tidak hanya kehilangan kekuatannya, tetapi jiwanya terkorupsi oleh rasa sakit dan kebangkitan amarah. TK mempresentasikan sisi gelap, keserakahan, dan kehancuran eksistensial yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Duri-duri kejahatan dan kegelapan yang menyebar ke pulau-pulau adalah simbol bahwa keserakahan satu manusia dapat membusukkan seluruh ekosistem kehidupan. 8. Kematian nenek Tala sengaja diciptakan sebagai pemandu akhirat. Kematian nenek Tala di pertengahan film terjadi secara sangat pas, tepat saat Moana baru saja berlayar dan mengalami kesulitan di laut. Teori spiritual menyebutkan bahwa kematian nenek Tala tidak terjadi secara kebetulan. Sang nenek secara sukarela melepaskan nyawanya agar rohnya bisa bertransformasi menjadi parimanta bercahaya. Transmisi jiwa ini sengaja dilakukan agar ia memiliki wujud roh murni yang sanggup menembus batas dimensi, bertindak sebagai pemandu jalan, dan memberikan petunjuk mistis bagi Moana yang sedang terlunta-lunta di alam baka. 9. Keluarga Moana dikutuk oleh para leluhur. Ketakutan setengah mati yang ditujukan oleh ayah Moana, kepala desa Tui, terhadap laut bukanlah sekadar trauma emosional akibat kehilangan sabar masa kecilnya. Teori konspirasi kerajaan menyebutkan bahwa keluarga pimpinan Mutenui sebenarnya berada di bawah pengaruh kutukan kuno leluhur. Kutukan ini dirancang untuk menguji garis keturunan mereka agar tidak pernah lagi menyeberang ke wilayah para dewa, sebagai bentuk hukuman atas dosa masa lalu bangsa pelaut yang pernah mencoba mencuri rahasia keabadian. 10. Penyelamatan akhir hanyalah ilusi dan Maui gagal total. Di akhir cerita, kita diperlihatkan dunia kembali hijau, bunga-bunga bermekaran, dan Moana kembali memimpin rakyatnya melaut. Namun, teori paling kelam menyebutkan bahwa pencerahan dan kemenangan tersebut hanyalah ilusi atau visi kebahagiaan palsu sebelum jiwa Moana benar-benar melangkah ke kedamaian abadi. Penyesalan dan kegagalan Maui di masa lalu tidak pernah bisa diperbaiki secara sempurna. Kutukan kegelapan masih menyebar perlahan di dunia nyata, dan apa yang dilihat Moana di akhir film hanyalah bentuk surga buatan yang diciptakan oleh para dewa untuk menyambut jiwa anak kecil yang telah berkorban. Pada akhirnya, kisah Moana memberikan kita gambaran puitis namun mengerikan, bahwa di balik kedamaian gelombang laut dan mitologi yang indah, ada harga mahal berupa pengorbanan jiwa, penyerahan diri, dan batas tipis antara dunia kehidupan dan alam kematian. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya kalau Moana sebenarnya sudah meninggal sejak tenggelam di badai pertama? Tulis analisis dan teori liar kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk berikan like, share video ini ke teman-teman kalian sesama penikmat teori konspirasi Disney. Dan pastinya jangan lupa untuk klik subscribe channel ini agar tidak ketinggalan pada teori gelap kartun berikutnya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.